Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Oleh karena itu, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun ternyata, siaran tersebut masih tertangkap di Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang tidak berkuasa lagi karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Oh, baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Apa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI dari Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Dari itu kita harus menolak berbagai hadiah dari Jepang. Hebat sekali kalian semua. Kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Latif, Suhud, dan Sukarni mendatangi kediaman Soekarno dengan maksud untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada keperluan apa ya? Gini Bu, kami ada keperluan dengan... Oh, kalau begitu silakan masuk. Saya kerjakan dulu. Ya. Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat, dan semua hasilnya setuju. Maka dari itu, Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya akan bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk menginformasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat, Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang sekarang bukan penguasa Indonesia. Jadi, buat apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Setelah kita rundingkan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghancurkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Begitu kami pamit dulu.
karena saling mempertahankan pendapat, kelima golongan muda tersebut pamit kepada Bung Karno dengan perasaan yang kesal. Kemudian, Bung Karno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya. Bagaimana, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung, kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Bung Karno, kelima golongan muda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Muhammad Hatta dan Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang di Jakarta. Proklamasi gimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita semua? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, saya setuju. Apa kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide latif tersebut. Kemudian, pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Rombongan ini dikawal oleh pasukan peta dan di bawah pimpinan Latif. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Assalamualaikum, Bung Hatta. Ya, ada apa? Begini, Bung. Jadi kita Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf atas kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami akan membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno udah katakan masalah ini akan disidang oleh PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana perkataan Jepang dengan manis baka? Apa yang akan Anda lakukan? Tenang saudara-saudaraku sekalian, kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita bisa dan bisa melakukannya? Kalau kita berusaha, kita pasti bisa melakukannya. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baik, Setuju. Bu, saya setuju. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan 1945 di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa, Bu?
Maaf mengganggu malam-malam, kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan pada esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari itu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena anggota PPKI itu buatan Jepang. Sedangkan tadi kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika mereka mendatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Saya setuju dan saya juga mengusul bagaimana Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi ini sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Mana ketik naskah proklamasi ini? Apakah di rumah ini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Seusai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dari masa-masa yang sulit ini. Oh ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain putih dan merah saja. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana, Pak? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap dulu sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, akan saya kibarkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib tangguh. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap.
Kepada sang merah putih, hormat gerak, tegak gerak. Amen.